Halo semuanya, kenalin nama aku Alif Ramirnanda, biasa dipanggil Alif. Dulu sempat berkuliah di Pekanbaru, di salah satu kampus seberang ya dari UGR, dari kampus Muhammadiyah Riau, dan jurusan aku kebetulan jurusan ilmu hukum. Dan sampai sekarang dari dulu berkuliah dari di Sumatera Barat, pindah Pekanbaru untuk berkuliah, dan sampai sekarang bekerja masih di kota Pekanbaru. Oke bang, kalau kesibukan abang sekarang kira-kira apa nih bang? Untuk kesibukan sekarang, aku sebagai Project Manager and Quality Control di perusahaan yang bergerak di bidang landscape dan construction gitu di Pekanbaru. Jadi untuk masih sering disibukkan itu, selain itu juga aku juga sedang ngejalanin usaha-usaha. Salah satunya dari painting yang lagi kita jalankan gitu. Wah keren. Bang, dengar-dengar tentang ngepaint nih bang. Boleh diceritain nggak bang awal mulanya ada ngepaint itu dari mana sih bang? Sebenarnya kenapa adanya ngepaint itu berawal dari kebingungan. Jadi kayak aku dan beberapa teman-teman aku itu tuh suka bingung, kita tuh mau nongkrongnya kemana sih gitu. Nah mungkin teman-teman semuanya di sini mungkin jawaban kita tuh mungkin cuma hanya dua ya, antara di coffee shop kalau nggak di mall. Ya even pun ada tempat wisata itu mungkin agak sedikit lebih jauh gitu. Terus karena berpikir kayak kita jenuh nggak sih kalau kita nongkrong tapi cuma di mall dan di coffee shop doang, yang dimana yang kita ketemu ngobrol oh ya udah beres kelar. Terus tiba-tiba ada muncul sebuah ide yang pikir bahwa kayak kita harus berkegiatan, tapi apa ya yang kegiatan yang kayak kita itu nggak perlu ngeluarin effort yang terlalu gede, dan kita nggak perlu pakai space yang terlalu gede karena kita juga meminjam tempat orang. Karena beberapa teman-teman aku juga mereka suka painting, dan kebetulan aku juga sebagai peningkat painting, jadi kayak tiba-tiba muncul ide, oh kenapa kita nggak painting aja. Terus pas awal painting juga sebenarnya nggak kepikiran untuk painting di kanvas, tapi kita lebih kepikiran painting yang di bahan-bahan kecil. Kenapa bahan-bahan kecil? Karena biar bisa hasilnya dinikmati oleh sendiri. Karena jujur aku juga yang tidak bisa banget painting. Jadi kayak aku sebagai penikmat painting, dan di saat aku bisa mendapatkan sebuah media yang kecil, aku jadi berasa kayak bisa menikmati hasilnya sendiri. Ngepaint you ini juga berawal dari tongkrongan, terus kita berenam, kita nongkrong aja, kita sambil melukis di coffee shop, orang-orang pada nge-notice. Terus kita pikir kayak kita kontenin gak sih gitu. Setelah kita kontenin, tiba-tiba awal viewsnya malam itu viewsnya 3.000 tuh awalnya. Terus ya udah aku juga sangat senang kan, buset viewsnya 3.000 nih, udah banyak nih 3.000 katanya. Karena 3.000 tuh bagi aku udah banyak banget. Besoknya tiba-tiba viewsnya jadi tiba-tiba naik jadi 200.000. Jadi kayak buset 200.000, ya udahlah kita seriusin gak sih gitu. Dan teman-teman lain juga bilang oh ya udah kita gas aja, kita coba aja, nggak ada salahnya juga buat mencoba. Nah selanjutnya nih bang, udah berapa lama ya bang ngepaint ini berdiri? Kita mulai dari tanggal 18 Agustus, kita mulai runningnya itu dari event pertama kita, yaitu kita pernah ada di salah satu konser terbesar di kota Pekanbaru juga, itu tanggal 18 Agustus sampai sekarang. Itu sih mungkin 8-9 bulan ya kita sudah mulai running di Pekanbaru. Nah bang, kalau dipikir-pikir nama ngepaint ini sendiri nih agak unik ya bang ya. Kira-kira ada filosofinya nggak dibalik itu bang? Sebenarnya kalau filosofi banget kayaknya enggak ya. Tapi lebih keplesetannya aja sih. Kita kepikiran karena ini basisnya ada painting. Terus alasan awalnya kenapa adanya ngepaint ini karena kita satu sama-sama bingung. Jadi tiba-tiba ada muncul kata-kata plesetan, kita ngapain ya hari ini, ngepaint yuk, kayak gitu. Jadi kayak oh iya ngepaint yuk, biar beberapa teman-teman ngepaint juga inget, oh ada kata-kata ngepaint, oh kita ngapain ya ngepaint yuk, biar inget aja. Kira abang ada bawa alat ngepaint nggak bang? It's ada lah, aku pasti adanya bawa alat ngepaint. And Tara. Ini adalah beberapa prototipe ngepaint, dan aku mau ngajakin teman-teman Takbadis untuk bisa ngepaint bareng aku. Yuk. Jadi kali ini kita bakal ngepaint bareng Bang Ali. Oke. Thank you. Bang, ya. Kali ini medianya apa nih Bang? Pot ya? Kali ini kita medianya pot, pot bunga. Dan ini sebenarnya 10 sentian sih kayaknya ukuran diameternya. 10 cm ya Bang?
Emang biasanya kebanyakan pakai pot bang atau ada media lain? Medianya banyak kita. Tapi kalau untuk media awal dan orang-orang kayak yang basic gitu. Yang basic dan orang-orang notice itu kayaknya nge-painting deh. Kita di pot. Gitu. Dia lebih unik ya, kecil minimalis. Kecil minimalis dan juga lebih gampang sih untuk dicatnya gitu. Bang Alif, bikin ngepaint ini menarik apa sih bang? Kita tuh selalu ngeluarin media-media yang banyak. Kayak misalnya nih kita udah ngeluarin 6 media, 7 media deh gitu. Yang pertama tuh kita ada pot painting. Yang kedua itu kita juga ada tote bag. Terus kita ada painting on the glass, kita painting di gelas. Terus kita juga pernah ada painting on cookies. Kita ada painting on tumbler dan ada kita painting on artificial flower. Sebenarnya ceritanya banyak. Ini sih beda-beda sih. Tiap media tuh punya story masing-masing. Story masing-masing. Lebih tepatnya. Tapi kalau misalnya ada core value-nya, kita percaya bahwa setiap kita bikin kegiatan, kita nggak mau nih customer atau teman ngepaint yang datang tuh cuma dapat experience ngepainting aja. Tapi kita kayak pengen ada edukasi dan education lain. Ada explore lain lagi. Ada explore lain. Kalau misalnya tentang kita paintingnya di pot bunga nih, kita bakalan dapat kaktus. Nah, kenapa sih dapat kaktus? Terus nanti kita bakalan undang orang kaktusnya, cara perawatan kaktus itu bagaimana dan segala macam. Jadi kayak orang datang nggak sekedar lukis habis itu pulang. Jadi kita orang datang lukis dapat tanamannya, orang juga tahu cara perawatan tanamannya bagaimana. Ceritanya gitu. Juga ngerti ya di Yang bikin ngepaint you itu berbeda dengan yang lain adalah kita selalu ngebebasin kepada customer. Kayak misalnya ada orang datang, Kak, aku mau lukis tapi aku nggak bisa lukis, gimana ya? Kayak gitu kan. Terus kita selalu bilang, Kak, nggak apa-apa kok, seni yang terbaik itu di saat kita bisa berekspresi dan implementasikan di media kita. Makanya dari itu ngepaint you itu juga punya tagline ekspresi ruang kreatif. Jadi kayak kita ngebebasin aja, nggak ada patokan seniku bagus bla 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 segala macam, enggak. Jadi kayak ya udah bagus, karena setiap hasil karya seni itu pasti bagus. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah apa sih yang paling banyak diminati, sebenarnya semuanya punya peminatnya sendiri. Karena itu, jadi kita nggak nyuguhin sekedar painting aja, kita nyuguhin hal lain. Nah, bahkan beberapa orang notice tuh kayak ada psikolog kayak kita datang deh, kayak gitu. Terus selanjutnya pas dilihat orang tuh ngapain sih gitu, mungkin kalau dibilang struggle-nya pasti ada lah. Orang-orang kayak notice ngapain kerjaan, mungkin melukis seperti kerjaan anak TK, kerjaan anak SMP, kerjaan anak-anak di segala macam gitu kan lang. Terus kayak ya udah, kita kalau kita dibilang seperti itu, kita malah bangga karena kita ngebantu teman-teman untuk bisa inner child-nya. Karena kan melukis merupakan ruang gitu bang ya. Karena ngelukis merupakan salah satu cara untuk stress relief ya. Jadi kayak stress release ya. Jadi kayak ya udah, kita jadi sangat senang gitu. Terus untuk struggle selanjutnya sebenarnya kita kan pengen tuh bikin di coffee shop. Kita kan pengen juga kayak orang lain juga bisa ngerasain apa yang kita rasain, yang kesenangan yang kita rasain. Mungkin ada beberapa kali yang pertama kali kita datang untuk nawarin bantuan, ya mungkin kita ditolak gitu loh. Ditolak dengan artian kayak mungkin karena kita belum pernah bikin eventnya, mungkin karena kita belum pernah bikin kegiatannya, jadi kayak orang mikirnya kegiatannya ngapain sih gitu. Mungkin struggle-nya seperti itu ya, gitu. Dan tempat ini merupakan tempat pertama loh aku bikin di coffee shop ya. Nah ini lokasi. Lokasinya di sini. Lokasinya di atas, dan itu 35 orang, dan itu masih banyak yang nanya. At least itu sampai 3 hari berikutnya orang datang ke sini masih nanya, ngepaint masih ada nggak sih di sini, kayak gitu. Jadi kayak alhamdulillahnya antusias dari struggle yang udah kita jalanin bareng tim, kebingungan dan segala macam, evaluasi dan segala macam, terus di-appreciate oleh beberapa teman-teman ngepaint dengan sangat baik, kayak gitu. Merasa kebayar gitu ya dengan orang itu. Senang, iya. Itu pesertanya dari kalangan mana itu bang? Kalau sebenarnya untuk peserta banyak sih sebenarnya. Kayak kita pesertanya itu dari kalangan manapun, kita bisa bilangnya gitu. Ada dari anak SD, even pun ada pernah anak umur 5 tahun yang pernah ikutan. Aku tahu yang itu. Terus ada juga adik-adik SD yang udah SD, terus juga dari teman-teman mahasiswa juga ada, terus teman-teman bekerja, bahkan
yang sudah berkeluarga pun, ibu rumah tangga dan segala macam pun juga pernah ikutan kegiatan kami. Jadi kayak kita nggak pernah ngenutupin, ngebatasinnya segini. Gitu ya, Bang, ya? Kita kayak oh ya udah welcome aja, kalian datang aja, bisa kok, kita bisa have fun bareng kok, kayak gitu. Kira-kira akhir-akhirnya permintaan tuh kebanyakan orang minta media, Bang? Sebenarnya yang paling banyak itu medianya ada di pot ini, medianya untuk yang paling banyak ya. Kalau untuk akhir-akhir ini juga mereka alhamdulillahnya mereka kayak adanya media apa sih Kak, kayak gitu-gitu sih pertanyaannya. Jadi tidak pernah meminta. Sebenarnya peminatnya ada aja, pasti ada tuh peminatnya gitu. Itu dari anak SD itu biasanya ikutan tuh ada nggak yang ibarat tuh kayak lebih dominan laki-laki atau cewek sih yang ikutan? Lebih, jadi kalau misalnya kita lihat di Instagram, 80% itu cewek, 20% itu cowok yang disuruh ceweknya ngecek kayaknya. Kan banyak kegiatan-kegiatan lucu gini kan cewek kan ya. Ya mungkin kalau misalnya kalian lihat lagi ngepin, terus yang datang aku cowok, kayak agak sedikit kaget ya, ini ada cowok gitu ya. Ya udah gitu. Cewek lebih banyak, pasti lebih banyak teman-teman yang cewek yang ikutan. Melukis ini kalau misalnya dibilang kegiatan date ideas atau enggak kayak kegiatan dengan teman, seru karena kayak dalam kayak gini ini kan kita nggak cuma ngobrol aja, kita juga ada activity. Terus kayak aku ngelihat hasil gambarnya, kita ngelihat hasil gambarnya masing-masing, jadi kayak lucu kayak gitu-gitu kan. Pasti kan abang ada nih yang di-influence kan? Ada nggak? Ada kan? Itu siapa bang yang abang influence soal kayak gini? Bikin seperti ini. Jadi sebenarnya aku punya mentor di Jakarta. Jadi kan dulu aku pernah kerja di Jakarta, terus mentor aku tuh dia bikin kayak galeri art gitu. Jadi sebenarnya kayak art bikin kayak studio art. Dia bikin kayak studio art yang dimana kegiatannya tuh banyak gitu. Kayak aku notice kayak seru deh kayak gitu-gitu kan. Terus habis itu setelah aku berpikir kayak apa kita bikin di Pekanbaru aja, di Pekanbaru karena belum ada juga di Pekanbaru kayak gitu kan. Terus kayak ya udah kayak aku ngobrol juga dan diizinin, oh ya udah nggak apa-apa, bikin aja kata kayak gitu. Jadi kayak itu yang bisa dibilang kayak menyemangati ya jatuhnya ya untuk bikin seperti ini. Kepada customer kita lebih kepada teman sih, karena kayak di saat ada customer kita pasti selalu ngajak ngobrol gitu. Kita lu ngajak ngobrol yang kayak gini lah, kita bakalan one on one, kita bakalan ngobrol, sharing juga. Bahkan ada beberapa peserta yang dia tuh beres yudisium, dia langsung datang. Yudisium pengen ikutan. Jadi kayak masih pakai baju kebaya, masih pakai full make up, datang. Terus ada ibu rumah tangga yang kayak dia datang, ada yang satu keluarga datang, ada 8 orang datang bareng-bareng. Jadi terus banyak sih, jadi kayak kenapa aku juga senang di saat ada customer datang, bisa kayak kita kenal, terus customer dengan customer juga saling kenal. Jadi kayak kita senang ada kita influence dan kita ngasih circle baru, kita ngasih experience baru, dan kita mendapatkan teman baru sih yang paling penting. Kira-kira ngapain kedepannya bakal bikin event lagi nggak sih yang lebih gede lagi dari sebelumnya? Nah mungkin beberapa bulan ke belakang kita lagi banyak evaluasi. Jadi kayak mungkin kalau misalnya dilihat postingan Instagramnya, aku ngapain kok tidak ada kayak mati suri ya kelihatannya ya tadi. Iya, nggak ada update lagi aku. Nggak ada updatean lagi kan. Jadi kayak kita lagi berbenah, dan pastinya dalam bulan ini atau nggak paling lambat itu bulan depan kita pasti bakalan keluarin media baru. Yang targetnya juga sebenarnya kita bakalan coba keep in touch dengan beberapa tempat. Jadi kita bakalan ngedrop barang di sini. Jadi kayak orang yang belum datang di event workshop pun sebenarnya bisa datang ke coffee shop, ya udah ngambil ngetek barang, langsung ngambil kayak gitu. Terus juga sebenarnya kita sekarang juga udah mulai yang kayak pengantaran sih, kayak orang mau medianya apa kayak gitu. Terus kayak oh ya udah kita bisa anterin kok gitu. Jadi kayak kalian nggak harus menunggu workshopnya dulu sih sebenarnya kayak gitu. Bisa PO juga gitu ya. Bisa banget. Tapi untuk bulan depan pasti bakalan ada kejutan baru lah. Gitu bang. Jadi gini Badis, lihat gambaran kita. Kita bisa rate ya Badis. Mana yang paling bagus? Nah coba kalian rate di kolom komentar. Oke, gimana Bang? Oke Badis.
Nah, jadi kan kita ini udah kayaknya udah cukup banyak lah kita sharing-sharing tadi Bang ya. Kayaknya udah banyak juga informasi yang bisa kami dapatkan dari Abang nih. Nah, aku kayak gini Bang, gimana sih motivasi Abang untuk ada nih teman-teman badis kami yang menyaksikan kan, gimana supaya mereka itu bisa ikut terjun di sini dan motivasi Abang ke depannya itu gimana sih? Oke. Untuk badis semua sebenarnya aku mau bilang setiap apapun yang sedang kita jalankan, apapun yang kita rasakan, ya udah kita berhak untuk bisa mengekspresikan, kita berhak untuk bisa merasakan rasa yang sedang kita alami sekarang kayak gitu. Tapi aku berharap semua badis juga pasti bakalan semangat karena mungkin teman-teman masih pada kuliah ya, masih pada struggle ya. Aku berharap teman-teman juga kayak ya udah enjoy living, enjoy your experience aja. Dan aku berharap kita jangan sampai pernah mengkurung ekspresi kita jangan pernah mengurung kreativitas kita, karena aku dan teman-teman yang lain sangat percaya bahwa kita itu punya kreativitasnya sendiri. Dan aku juga percaya kalau dalam media lukis mau bagus, mau gambarnya artistik atau tidak, yang penting kita senang dan yang penting kita bisa mengekspresikan dan bisa kreatif kayak gitu. Nah, buat badis di rumah nih yang mau ngepen yuk. Kita bisa langsung kepoin Instagramnya di bawah ini. Ngepen yuk Bang ya? Yuk ngepen yuk gitu. Oke Bang, boleh ini nggak Bang, kita bareng-bareng bilang? Boleh. Jangan lupa saksikan Tak Badis hanya di kanal YouTube APF Channel. APF Channel, oke. Jangan lupa saksikan Tak Badis hanya di kanal YouTube APF Channel. Thank you.